Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Passion Project semua, kembali lagi di podcast Passion Project, podcast yang bakal ngomongin tentang aktivitas keseharian dan segala passion yang bikin kita semangat. Dengan episode 3 kali ini akan dibimbing oleh saya, Firdaus Suryotomo selaku host, dan akan ditemani oleh teman-teman kita yang sangat luar biasa, tentunya di podcast Passion Project. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Oke, sekarang kita ditemani oleh teman-teman kita yang luar biasa. Ada yang pertama Mbak Adel di sini, yang mana dia adalah anggota aktif UKM dakwah kampus kita, Jamaah Al-Anhar. Yang kedua ada teman kita Mas Raffi Ahsan, juga anggota aktif KM MMK Club. Wah, ini teman-teman. Nah, karena udah kedatangan dua orang yang hebat-hebat ini, kita langsung tanya-tanya aja untuk podcast episode 3 kali ini, teman-teman. Nah, yang pertama kita tanyain gestar kita, guys. Yang pertama ada Mbak Adel. Mbak Adel, ada nggak alasan kenapa memilih UKM Jamaah Al-Anhar untuk menyalurkan passion Mbak Adel sendiri? Oke, yang pertama itu karena di UKI Jamalan hari ini kita ada ruang lingkup yang mana orang-orangnya itu saling support gitu, perihal di dakwah sendiri gitu. Nah, yang kedua itu kita bisa belajar tentang soal cara kepemimpinan yang benar gitu. Nah, untuk di UKI Jamalan sendiri juga nggak cuman ngadain kajian-kajian tertentu, akan tetapi kita dakwah lewat media juga khususnya di media UKI Jamaah Al sendiri, itu kita juga bikin konten dan lain sebagainya, gitu. Oke, asik tuh. Jadi saling belajar bikin konten sama Nah, keorganisasian di situ semua pokoknya. ya Jadi alasan. betul. Oke. Nah, kita beralih guys ke start kita satunya. Nah, Mas Raffi, ada nggak sih alasan tersendiri buat Mas Raffi nyalurin passion di UKM film MM Kinegop sendiri? Itu tentunya ada ya. Kita melakukan sesuatu pasti kita ada latar belakang alasannya itu ya. Jadi karena emang base-nya aku suka nonton film gitu ya Mas Daus. Tentunya aku juga mikir gitu, gimana sih orang itu bikin film gitu. Gimana di balik layar seorang filmmaker itu bagaimana teknis dia membuat film, dia menyampaikan pesan, dia membuat cerita. Nah, berangkat dari situ aku ketemu nih sama UKM ini Mas Daus. Jadi karena memang fokusnya mereka dalam bidang audiovisual, mereka juga tentunya mempelajari tuh apa-apa aja yang kita lakuin ketika kita mau bikin film. Mulai dari penyutradaraan, produserial, kemudian hal-hal teknis seperti kamera, lighting, lampu, atau art, bahkan segala macam sedetail itu kita juga mempelajari. Itu sih Mas Daus. Oke. Wah, menarik tuh. Satunya buat belajar keorganisasian, kepemimpinan sama media. Satunya sudah nyalurin dari film, akhirnya penasaran ya, cara bikin diri dari filmmaker-nya gimana. Oke. Itu. Nah, yang kedua, aku juga mau tanya, ada nggak kalian sebagai mahasiswa aktif juga nyalurin passion di organisasi, ada tantangannya nggak? Nyelesain jadwal kuliahnya atau jadwal kegiatannya, itu ada tantangannya nggak? Mulai dari tadi dulu. Kalau tantangannya itu pasti ada, karena kan kita juga di organisasi maupun di kuliah itu pasti banyak bentrok antar jadwal kuliah dan lain sebagainya. Nah, di UKI Jamaah Al sendiri, kita itu juga, apa ya namanya, banyak kegiatan yang mana itu memang di waktu-waktu ada di sela-sela kuliah maupun di waktu liburan gitu. Khususnya kayak hajian ataupun, pembuatan konten di UKI Jamaah Anhar sendiri. Nah, itu tuh untuk khususnya di konten itu banyak tantangan karena kita di pemerannya juga seorang mahasiswa juga gitu, khususnya di anak-anak cowok ini, karena kita kan buat film kemarin itu sempat untuk ceritanya itu mencari jati diri mahasiswa gitu. Nah, itu khususnya untuk pemerannya itu cowok-cowok semua. Nah, itu sangat-sangat susah gitu untuk Jadwalnya. nyamain jadwalnya gitu. Tantangannya di situ sih. Oh, iya. Nah,
Mbak Ada sudah, kita geser ke narsum kita satunya. Nah, Mas Raffi ada nggak tantangan buat nyelarasin jadwal Mas Raffi sebagai mahasiswa sama nyelarasin passion di UKM film? Oke, sebenarnya banyak banget ya Mas. Kalau dibilang tantangan, kemudian trouble atau masalah waktu terutama itu kita sangat banyak banget ada gitu. Jadi mungkin yang pertama kita masih kuliah gitu, apalagi di semester 5 ini kita sedang marak-maraknya gitu atau kita sedang sibuk-sibuknya kuliah tuh. Jadi terutama di praktikum gitu. Dan di sisi lain aku juga di UKM film itu lagi banyak-banyaknya proker gitu. Kita lagi ngurusin anak baru, belum ngurusin pengurus gitu. Jadi di waktu di segi timeline itu sudah bertabrakan gitu. Jadi eh mau nggak mau ya kita tetap harus menyelaraskan gitu. Kita harus mengimbangi antara kita kuliah dan juga kita aktif di film itu tersendiri. Hmm. Nah, berarti kalian juga harus nyelarasin waktu sama anggota lain juga ya, biar kalian tetap jalan. Oh, gitu teman-teman. Jadi harus saling collab waktunya biar tetap jalan. Nah, Sobat Pexit semua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari buat Mbak Adel dulu. Ada nggak sih Mbak reward buat Mbak Adel dan tim kalau setelah bikin konten, bikin event tuh kayak rasanya diapresiasi sama audiens gitu? Pernah nggak? Pernah banget. Itu kemarin kita terakhir itu ada ngadain kajian tuh, Kak. Kajian yang itu judulnya Al-Anhar Menyapa Mahasiswa. Nah, temanya itu kayak self improvement gitu, yang diisi oleh Ustadz Ahmad Rosyid kebetulan. Nah, itu tidak cuman untuk mahasiswa UMY doang, tapi kita ngundang untuk umum gitu. Jadi kemarin itu sangat mengapresiasi banget untuk apa ya, pesertanya itu. Jadi pesertanya itu nggak cuman Islam, orang Islam, tapi ternyata ada nonis. Nah, dia itu ternyata kayak sangat, apa ya, antusias gitu terkait isi kajiannya gitu. Jadi kayak dia sangat sangat mengapresiasi banget untuk kegiatan-kegiatan yang ada di UKI Jamaah Al-Azhar sendiri gitu. Nggak cuman dia sih, tapi banyak peserta yang sangat antusias gitu dalam mengikuti agenda di UKI Jamaah Al-Azhar, khususnya kajian itu. Nah, kemarin juga kita ada collab sama Teras dakwah gitu, iya. Jadi kita kebanyakan koleksi gitu dan ngadain kajian-kajian yang mana lingkup di kampus juga gitu. Gitu sih, Kak. Oke, audiens berarti antusias banget ya sama Iya, event-eventnya betul Jamaah Al-Anhar. sekali. Oke, bagus banget tuh Sobat Passion. Nah, kita geser ke Mas Raffi. Pernah nggak Mas diapresiasi sama audiens tentang konten filmnya, tentang pesan filmnya itu pernah nggak? Wah, itu pernah sih Mas Dus. Jadi kan kalau film kan ada yang namanya produksi, terus ada namanya eksibisi, Oke. sama apresiasi. Nah, Oke. itu sebenarnya juga salah satu tujuan kita, Mas Dus. Kita di sisi lain kita belajar membuat film, tapi di sisi lain juga kita itu suatu kebanggaan yang tersendiri juga, Mas Dus, ketika karya kita diapresiasi, terutama oleh khalayak publik gitu. Jadi selain pesan moral maupun goals kita dalam pembuatan film seperti di festival, kemudian menang suatu kejuaraan. Nah, itu di sisi lain apresiasi itulah sebenarnya reward tersendiri itu. Jadi rasanya kayak orang ketika nonton film kita nih kayak, wah keren banget. Atau bahkan ketika mereka habis nonton film kita, terus kemudian mereka jadi bisa mengambil pelajaran, bisa menerapkan jadi lebih baik. Ah, itu nilai plus banget sih buat kita, Mas Daus. Gitu. Berarti asik banget ya. Satunya dari film itu ngena banget pesannya ke audiens. Yang satunya dari event, dari konten juga diapresiasi sama audiens teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak sih dari UKM dakwah ini Jamaah Al-Anhar dengan UKM film MM Kine Club itu pernah collab atau sempat ada pikiran atau bahkan belum? Nah, dari Badel dulu, ada pernah gitu nggak? Kalau dari UKI Jamaah Al-Azhar sendiri itu kita ada sih pikiran collab terkait media. Nah,
Itu juga karena kita di media sendiri itu sangat kurang gitu. Dalam hal perihal contohnya pembuatan film sendiri sih, karena kita mungkin hanya pakai teknik dasar gitu. Gitu sih, Kak, untuk collab-nya di media. Cuman untuk collab di yang lain, kayak kajian dan lain sebagainya, itu kita selalu collab gitu. Oke. Jadi sejauh ini baru hanya ada pikiran dulu ke medianya dulu ya, Wan, ya, Pak? Iya. Nah, kita geser ke update kita satunya, Mas Raffi. Pernah nggak, Mas, ada pikiran sekelibet buat collab sama UKM Malamhar atau ada sesuatu mau dibikin bareng gitu? Pernah nggak? Atau belum? Kalau selama aku di Kine sendiri aku belum sih Mas Daus. Jadi ya nanti belum tahu ya ke depannya bagaimana. Jadi belum pernah karena ya kita belum ada anu lah apa Program kerja ya mau program collab. dan juga apa tujuan yang untuk collab gitu. Mungkin kalau untuk selain Lahar kita udah beberapa kali terutama di teater tangga sama UKM musik itu mereka sering banget ngajakin kita dalam berkolab gitu. Entah itu dalam pembuatan dokumentasi jadi after movie gitu atau media partner. Oke, Nah, itu paling sering media partner sih, Mas. Bahkan di luar kampus pun kita sering banget diminta untuk jadi media partner gitu. Entah itu dari komunitas-komunitas film yang ada di luar kampus maupun organisasi gitu. Jadi kita seneng banget gitu selain kita bisa mengambil pelajaran baru dari mereka, kita juga bisa menginspirasi gitu Mas Daus. Jadi kita sama-sama belajar bareng, kita punya teman baru, kita punya relasi baru dan juga hal-hal baru yang kita dapatkan gitu dari situ. Asik banget. Oke, walaupun dari kedua teman kita belum pernah collab, tapi setidaknya mereka akan ada rencana ke depan sama memang propernya sudah saling kolaborasi ya. Oke. Nah, Sobat Passion kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Mbak Adel dan Mas Raffi, kan di masa-masa kuliah ya. Menurut kalian kenapa masa-masa kuliah itu masa-masa yang pas buat invest di hal-hal seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini, di waktunya, di tenaganya lah, itu menurut kalian kenapa? Terlebih kita di tagline juga ada tagline yang keren banget, "Kalau nggak sekarang kapan lagi?" Lah itu investnya kok menurut kalian pas banget di waktu-waktu kayak gini itu kenapa? Menurut dari Mbak Adel dulu. Oke, dari saya, karena kita itu masih sebagai mahasiswa, kita harus meng-upgrade, progres gitu untuk passion-passion yang kita punya gitu. Jadi melalui entah organisasi, entah UKM gitu. Karena sebelum kita memasuki dunia kerja, kita juga harus belajar dan melatih skill yang ada gitu, Mas. Oke. Kalau nggak sekarang kan kapan lagi Oh, gitu. betul juga. Nah, geser ke Mas Sawi. Kira-kira ada alasan nggak, Mas, kenapa harus invest waktu dan tenaga sekarang dan dengan tagline kita tuh, "Kalau nggak sekarang kapan lagi?" Nah, bener banget sih Mas Daus, yang Mbak Adel bilang itu bener banget. Jadi kita tuh harus ya memanfaatkan waktu gitu Mas Daus. Jadi nggak ada kata terlambat menurutku dan juga mumpung kita difasilitasi, mumpung kita disubsidi gitu, kita disupport oleh kampus, ya kita manfaatkan apa yang ada gitu Mas Daus. Kita belajar sedini mungkin. Jadi entah kamu udah bisa atau entah kamu mau belajar, ya coba aja dulu gitu. Jadi mumpung kita di waktu yang tepat, mungkin kita masih punya waktu senggang lah sebelum kita benar-benar terjun di dunia kerja, tuntutan semakin besar. Nah, kita menurutku waktu kuliah itulah yang paling pas untuk kita mendalami apa yang kita suka gitu, terutama passion masing-masing ya. Itu sih Mas Daus. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Oke, Ya, asik balik juga. lagi ke tagline. Betul, balik lagi kita teman-teman, "Kalau nggak sekarang kapan lagi?" Nah, itu dari dua teman kita, dua narasumber yang terbaik dari episode kali ini, itu tuh, kalau nggak sekarang kapan lagi kita mau ngelakuin hal-hal yang harus dilakukan sekarang. Kalau nggak sekarang ya nanti ditunda-tunda akhirnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga, Sobat Passion, biar menjalani passion dengan penuh semangat dan semakin bergairah lagi. Saya Firdaus Surya Utomo sebagai host episode 3 kali ini bersama teman-teman saya sumber yang hebat ini pamit undur diri juga. Podcast Passion Project, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dadah.